menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Biarlah kerinduan kita untuk senantiasa dekat kepada Tuhan dan menikmati kehadiran Tuhan. Kita pujikan, ujilah aku Tuhan. Ibadah pada pagi hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Allah Sang Pencipta langit dan bumi yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah pekerjaan tangannya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus
menyertai saudara sekalian, mulia bagi Bapa. Dalam Mazmur 91 ayat 1 dan 2 berbunyi demikian, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini dari semua kalangan diperhadapkan hal yang sama, melakukan hal yang sama, mempunyai kesulitan yang sama. Dari kalangan atas maupun sampai kalangan bawah, mereka sama-sama mempunyai kesulitan, masalah ekonomi, masalah hubungan bisnis, masalah penjualan, bahkan sama-sama melakukan kebiasaan yang sama. Tidak peduli kalangan apapun, sama-sama rajin cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga memiliki satu harapan yang sama. Semuanya meminta memohon kepada Sang Pencipta supaya pandemi ini segera berakhir. Satu hal yang kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap meyakini, kita tetap percaya, kita serahkan kepada Tuhan, karena Tuhanlah perlindungan bagi kita. Dia yang akan memimpin kita, yang membuat kita tenang, membuat kita damai di dalam menjalani kehidupan ini. Lingkupiku dengan sayap. Dengan
Ya Allah, Sang Pemilik kehidupan kami, saat ini kami datang menghadap Tuhan. Sebagaimana ada kami rindu dengar-dengaran bersama dengan Tuhan. Sapalah kami dengan sabda-Mu yang kudus, dan kiranya setiap pribadi kami yang ada di tempat ini, dan juga yang ada di rumah, boleh merasakan sapaan Tuhan, hadirat Tuhan lewat firman yang akan kami baca dan renungkan bersama, sehingga hidup kami boleh semakin berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Pengharapan kami semakin teguh di dalam Tuhan, di dalam kami mengarungi kehidupan ini. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, berkati setiap kami yang mendengarkan. Dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Puji nama Tuhan jika di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan hadir di bait-Nya yang kudus untuk kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan di bawah tema dalam lindungan Allah. Natsnya diambil dari Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu Saudara bisa menyimak dalam hati. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang suka membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ketika kita membaca Mazmur 91 ini, saya percaya dan yakin kita sangat tertarik membacanya. Dan melihat judulnya saja, LAI memberikan judul dalam lindungan Allah. Dalam lindungan Allah. Ini sangat menarik sekali. Ini sangat membuat kita punya sebuah pengharapan yang lebih dan lebih lagi. Nats ini ketika kita baca perlahan-lahan, dia memberikan ketenangan dan kekuatan, keteduhan bagi setiap orang yang membacanya. Bahkan banyak orang yang memfavoritkan Mazmur 91 ini.
Saking favorit banget dengan ayat ini, bisa hafal semuanya. Bahkan mungkin ada dipasang stiker, ditempel di mana-mana gitu. Ketika menghadapi sebuah kesesakan atau kesulitan pergumulan kehidupan, langsung mengingat Mazmur ini. Ketika kita melihat kata-kata yang digunakan memang sangat luar biasa di dalam ayat ini. Di situ kita bisa melihat ada kata-kata perlindungan di tengah bahaya. Di mana di sana Tuhan melepaskan, Tuhan menudungi, Tuhan yang menjaga. Malaikatnya diperintahkan untuk menatang, meluputkan, bahkan Tuhan membentengi, Tuhan menyertai, Tuhan meluputkan kita dari mara bahaya. Tuhan tempat perlindungan dan perteduhan kita. Malapetaka tidak akan menimpamu, tulah tidak akan mendekat, bahkan binatang-binatang buas menjadi jinak. Bukankah ini sesuatu yang wow? Sesuatu yang sangat-sangat menyenangkan sekali. Ketika kita melihat ini, pertanyaan yang muncul mungkin, tapi bagi saya langsung ini pertanyaan yang muncul. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga mungkin sama dengan saya. Pertanyaan yang muncul adalah, kalau begitu, apakah orang percaya kebal terhadap bahaya, kebal terhadap permasalahan, kebal terhadap kesusahan dan penderitaan? Apakah orang percaya betul-betul tidak mengalami permasalahan di dalam kehidupannya? Ketika kita membaca Mazmur 91 ini, itu pertanyaan yang sangat penting sekali. Maka jawabannya adalah ini. Jawabannya tidak. Orang percaya itu tidak kebal terhadap bahaya, terhadap permasalahan maupun kesusahan dan penderitaan. Ada kalanya, ada waktunya orang percaya diperhadapkan dengan berbagai macam permasalahan kehidupan. Kalau orang percaya mengalami permasalahan kehidupan, apakah imannya kurang kuat? Apakah imannya kurang teguh di dalam Tuhan? Apakah hidupnya kurang saleh? Padahal di Mazmur 91 ini dituliskan sedemikian rupa. Bapak, Ibu, dan Saudara, Mazmur 91 ini merupakan mazmur yang diungkapkan oleh pemazmur, ungkapan isi hatinya yang paling dalam. Ini adalah sebuah pengalaman iman. Pengalaman iman pemazmur akan pemeliharaan dan perlindungan Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi pemazmur mengalami apa yang dia alami disampaikan. Bahwa dia itu sungguh-sungguh terhindar dari bahaya, dia terhindar dari segala permasalahan dan penderitaan. Kenapa bisa demikian? Jawabannya adalah karena Tuhan yang melindunginya. Tuhan melindungi pemazmur sehingga segala mara bahaya, segala persoalan yang ada di situ, dia terhindar dari semua itu. Pertanyaannya selanjutnya adalah, mengapa Tuhan melindungi pemazmur sedemikian rupa? Di ayat demi ayat kita akan melihatnya bahwa pemazmur itu dikatakan dia adalah duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Jadi duduk itu berdiam, bermalam itu istirahat. Artinya apa?
bahwa pemazmur itu tinggal di dalam Tuhan. Dia bersama dengan Tuhan. Tuhan bersama dengan dia. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah pemazmur itu percaya kepada Tuhan. Dia percaya betul kepada Tuhan. Dan yang selanjutnya, hatinya melekat kepada Tuhan. Ada satu relasi yang sangat intim dengan Tuhan. Melekat kepada Tuhan bukan hanya sesaat, tetapi dia senantiasa melekat kepada Tuhan. Dan rahasia selanjutnya, dia mengenal nama Tuhan. Pemazmur mengenal nama Tuhan dan dia berseru kepada Tuhan. Itu yang terjadi. Jadi ketika berdiam di dalam Allah, ketika percaya kepada Tuhan, hatinya melekat kepada Tuhan, dia mengenal nama Tuhan, dia berseru kepada Tuhan, maka perlindungan dari Tuhan sungguh nyata atas kehidupannya. Jadi kalau kita balik menjadi kalimat yang lawannya, ketika tidak tinggal di dalam Tuhan, ketika tidak melekat kepada Tuhan, ketika tidak percaya kepada Tuhan, ketika tidak mengenal nama Tuhan, ketika tidak berseru kepada Tuhan, maka perlindungan yang sungguh teramat sempurna itu tidak nyata, tidak dialami dia sepenuhnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sering sekali kita orang percaya itu senangnya itu mengklaim janji Tuhan. Apa yang dijanjikan Tuhan di dalam Alkitab ini kita klaim itu menjadi milik saya sepenuhnya. Setiap janji Tuhan yang ada di Alkitab itu harus terjadi kepada saya. Bahkan kita terkadang saking egoisnya gitu ya. Ada apa-apa kita langsung memperkatakan janji Tuhan itu. Menegaskan kita memilikinya. Padahal kehidupan kita tidak berada di dalam Tuhan. Hati kita tidak melekat kepada Tuhan. Kita tidak senantiasa berseru kepada Tuhan. Kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Kita tidak sepenuhnya percaya dan mengandalkan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, ayat ini bukan berarti setiap kata-kata yang di dalam Mazmur 91 itu menjadi hak paten kita, menjadi bagian kita. Jadi kalau dikatakan di sini, misalkan kita ambil satu contoh, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Berarti panjang umur. Pertanyaannya, ketika ada orang mati muda, ada orang mati masih usia anak-anak, apakah memang hidupnya itu tidak saleh? Apakah memang imannya tidak teguh di dalam Tuhan? Tidak juga. Banyak orang yang hidupnya sangat saleh, hidupnya takut akan Tuhan, tetapi ada yang mati muda. Pertanyaan selanjutnya, terhindar dari penyakit, begitu ya. Sekarang ketika ada orang yang sakit, bahkan mengalami sakit parah, apakah itu tandanya bahwa dia itu sungguh-sungguh memiliki iman yang tidak teguh kepada Tuhan? Dia itu orang yang berdosa. Dia itu orang yang mendapat hukuman daripada Tuhan. Ya, tidak selalu juga.
Ada banyak orang yang benar, orang yang saleh itu menderita penyakit yang luar biasa. Bahkan sampai matinya penyakitnya itu tidak sembuh. Contoh yang paling luar biasa di dalam Alkitab adalah Ayub. Ayub, Bapak Ibu Saudara. Kurang saleh apa Ayub? Kurang beriman apa Ayub? Kurang hidup seperti apa Ayub? Tapi kenapa dia mengalami penderitaan yang luar biasa? Penderitaan Ayub itu luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita membaca kitab Ayub, kita bisa melihat harta kekayaannya ludes, anak-anaknya meninggal, teman-temannya menyalahkan dia, istrinya menyalahkan dia. Apakah kita mau katakan Ayub itu karena orang yang kurang beriman, makanya dia mengalami penderitaan itu? Padahal di Mazmur 91 dikatakan di sana bahwa ada pemeliharaan perlindungan Tuhan yang sungguh teramat sempurna. Kenapa pada Ayub tidak terjadi? Bapak, Ibu, dan Saudara, ada janji-janji Tuhan yang menjadi milik kita. Tapi ada janji Tuhan yang tidak menjadi milik kita. Jadi saya bahasakan begini. Tidak semua janji-janji Tuhan yang tertulis di Alkitab itu 100% mutlak menjadi terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu setuju? Setiap janji Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab ini banyak sekali. Apakah itu 100% terjadi di dalam kehidupan orang percaya? Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Yang setuju berkata bahwa sepenuhnya setiap janji Tuhan yang ada di Alkitab ini mutlak 100% terjadi dalam diri kita. Tunjuk jari. Yang berkata tidak mutlak 100%. Ada yang menjadi bagian kita, ada yang menjadi bagian orang lain. Siapa yang setuju di sana? Oh, yang abstain. Oke, ada yang lain yang punya pendapat bagaimana? Ada yang berpendapat? Oke. Kalau kita membaca di Ulangan, itu ada janji Tuhan. Di sana banyak. Salah satunya diberkatilah buah kandunganmu. Kira-kira apakah memang setiap perempuan, gitu ya, setiap perempuan itu pasti punya anak? Ya. Terus ketika kita membaca, hormatilah ayah dan ibumu, umur panjang, ya kan? Nah, kalau ada yang mati muda, apa memang karena dia tidak menghormati ayah dan ibunya? Terus di sini dikatakan misalkan terhindar dari, oh ya, yang menarik tadi yang di 91 itu tentang umur panjang umur akan kukenyangkan. Saya pernah mendengarkan seorang pendeta berkata demikian. Tuhan Yesus umurnya panjang apa enggak ya? Umur Tuhan Yesus berapa? Masih lebih panjang umur saya ya. Nah, itu gimana? Nah, terkadang kita, Bapak Ibu Saudara, melihat
bahwa semua yang tertulis janji-janji Tuhan itu kita klaim menjadi milik kita. Ya tidak bisa. Misalkan kayak karunia-karunia pun, itu ada orang yang punya A, ada yang punya B. Saya punya pengalaman Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara terus berdoa dan kami pun terus berdoa tentang keturunan ilahi di tengah keluarga kami. Apakah saya karena dihukum Tuhan sehingga saya tidak punya anak? Apakah saya orang yang paling berdosa sehingga Tuhan tidak memberikan anak kepada kami? Apakah memang kami tidak berusaha sehingga kami tidak punya anak? Apakah iman kami kurang teguh kepada Tuhan? Apakah kami tidak mempercayai janji-janji Tuhan terhadap Abraham dan Sarah? Apakah kami memang orang yang imannya lemah? Bapak Ibu Saudara bisa menjawab. Saya sering sekali Bapak Ibu Saudara, saya menghargai setiap orang yang mendoakan saya sama suami saya. Saya menghitung orang yang mendoakan kami itu banyak sekali. Ada anak-anak sekolah minggu, ya saya ingat itu Oksal kalau aku nggak salah. Di dalam persekutuan doa keluarga, Oksal berdoa, Tuhan berikan anak kepada Kak Ruth. Itu anak sekolah minggu dulu, masih kecil Oksal gitu ya. Wah rasanya saya mendengarkan itu terharu. Ada jemaat semua mendoakan. Iya, tapi ada pengalaman yang buruk Bapak Ibu Saudara. Apa pengalaman yang buruk itu? Ada seorang hamba Tuhan, seorang perempuan dari gereja yang berbeda dengan kita. Nah, hamba Tuhan ini berniat baik, saya terima niat baiknya. Kami didoakan. Siapa sih yang gak senang didoakan? Saya sama Mas Widodo waktu itu didoakan. Ketika kami didoakan, nah, karena saya tidak bertindak seperti yang dia inginkan, saya harus rebah gitu. Kebetulan saya tidak rebah memang. Tapi saya serius berdoa, sungguh-sungguh berdoa. Akhirnya hamba Tuhan ini berkata kepada saya, jangan keraskan hatimu. Gitu ya. Buka hatimu untuk lawatan Tuhan. Loh, saya belum memperhatikan kata-katanya dia. Saya masih terus berdoa, ya Tuhan, saya berdoa dengan sungguh-sungguh. Tapi hamba Tuhan ini berkata kepada saya, ayo buka hatimu. Jangan keraskan hatimu. Loh aku toh, gitu kan. Lah emangnya aku kenapa? Akhirnya saya terhenti dari doa saya. Tuhan, ini saya sungguh membuka hatiku kepadamu. Gitu kan. Saya betul-betul masuk dalam hadirat-mu. Tapi karena saya tidak seperti yang dia inginkan, maka dia bilang, jangan keraskan hatimu. Sudah itu dia bilang lagi. Karena dia tahu kita bergumul untuk keturunan ilahi, anak di tengah keluarga. Dia bilang apa? Ini karena roh nenek moyang, roh perselingkuhan dari orang tua. Saya bingung. Saya itu punya kakek nenek, ayah ibu itu dari keluarga baik-baik. Tidak ada namanya serong kiri serong kanan. Mereka tidak pernah melakukan perbuatan menyukai pasangan orang lain. Tidak ada dalam sejarah mereka. Tapi dia selalu bilang, ayo roh kutuk, roh perjinahan dari orang tua, dari nenek moyang, dari ini dan itu. Saya itu akhirnya begini, saya berdoa, saya itu menghargai dia seorang hamba Tuhan. Dan dia tidak tahu mungkin saya pendeta. Mungkin. Akhirnya saya cuma begini, Tuhan berikan ketenangan kepada saya supaya saya tidak bertindak salah dalam menghadapi si ibu itu. Jadi dia selalu mengatakan bahwa karena kutuk dari orang tua,
karena kutuk dari nenek moyang, makanya kamu tidak punya keturunan. Buka hatimu. Terus ada lagi teman. Oke, itu kisah yang berbeda. Teman ini Bapak Ibu Saudara, saya mendoakan kamu ya. Oh, terima kasih, saya senang didoakan. Saya pegang ya perutnya, oh tidak apa-apa karena cewek. Saya pegang ya, iya. Dalam nama Tuhan Yesus. Terus dia bilang, klaim janji Tuhan. Beriman. Iya, saya beriman. Saya gitu kan? Beriman dalam nama Tuhan Yesus. Iya, saya beriman dalam nama Tuhan Yesus. Nah, terus ketika ngomong-ngomong Bapak Ibu Saudara, terus dia bilang gini, itu kalau tidak terjadi sama kamu, itu artinya kamu tidak beriman. Imanmu kurang teguh kepada Tuhan. Nah, kayak gini Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya pemahaman yang demikian, bukankah iman kita itu salah kaprah? Coba kita lihat di dalam Mazmur. Bagaimana orang yang jahat itu gemuk dan segar. Orang yang saleh itu menderita. Orang yang saleh itu mengalami pergumulan yang dahsyat. Apakah itu artinya mereka tidak di dalam Tuhan? Tidak juga. Memang ada orang yang menderita karena dosanya. Itu lain cerita. Tetapi ketika kita sudah berusaha hidup benar di dalam Tuhan, kita berusaha melakukan firman Tuhan, tetapi apa yang kita doakan, apa yang kita impikan tidak terjadi dalam diri kita, bukan berarti Allah itu tidak mengasihi kita. Jadi di dalam Mazmur 91 ini, bagi kita semua janji Tuhan yang pasti adalah bahwa Tuhan memelihara kehidupan kita, iya. Tuhan melindungi hidup kita, iya. Pemeliharaan dan perlindungan Tuhan atas kehidupan kita terjadi setiap saat dan setiap waktu. Hanya saja cara Tuhan bermacam-macam. Cara Tuhan tidak satu. Bisa saja ketika kita hidup benar, berusaha di dalam Tuhan, tetapi kita ditipu orang. Bisa tidak? Bisa. Kita sudah berusaha menjalani kehidupan kekristenan ini dengan baik, tetapi bisnis kita tidak melonjak dengan drastis. Bisa saja saat ini kita mengalami sakit penyakit, kita berusaha sedemikian rupa, tetapi sakit itu tetap ada di dalam diri kita. Yang pasti terjadi atas setiap orang percaya, Tuhan memelihara hidup kita, Tuhan menjaga hidup kita. Kuncinya adalah setiap diri kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Bahkan ketika kita membaca di dalam Matius 7, mintalah. Ketika kita meminta, tapi Tuhan tidak memberikan seperti apa yang kita minta, berarti bukan itu yang terbaik. Terus ketika misalkan orang memilih hidup sendiri, single, selibat, apakah memang itu salah? Tidak. Tuhan memberikan panggilan khusus bagi dia. Dengan keberadaannya itu nama Tuhan dimuliakan. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pemeliharaan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita, entah kita diperhadapkan dengan kesulitan yang besar, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan itu pasti terjadi atas setiap kita orang yang percaya. Orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, orang yang sungguh-sungguh mempercayakan hidupnya kepada Allah, orang yang sungguh-sungguh kumandal ing Gusti. Tapi cara Tuhan berbeda.
Jangan sampai kita mencobai Tuhan. Ketika kita membaca Mazmur 91 ini Bapak Ibu Saudara, di situ dikatakan singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Langsung kita berkata, ini janji Tuhan, ini firman Tuhan. Maka ada orang yang sengaja memegang ular berbisa, ya kena racun gitu ya. Ada yang mau menginjak anak singa, ya diterkam gitu ya. Jadi artinya apa? Bahwa memang janji Tuhan itu ditujukan bagi setiap orang percaya. Tapi tidak 100% mutlak Bapak Ibu Saudara. Ada yang bagian kita, ada yang bagian orang lain. Jadi yang paling terpenting dalam kehidupan kita itu adalah bukan masalah hidup itu berjalan seperti apa yang kita bayangkan, bukan. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana di dalam segala seluk-beluk kehidupan ini kita itu memiliki keyakinan yang teguh kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita percaya bahwa di dalam segala keadaan Tuhan itu baik kepada kita dan akan menjaga kita, memelihara kita, melindungi kita. Meskipun tidak persis sama seperti Mazmur 91. Tidak persis sama ya. Jadi kalau dibilang persis sama secara detail gitu kan. Terus yang kedua, kita harus sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Jika memang ketika kita sudah melekat percaya betul mengandalkan Tuhan, kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Toh dalam kehidupan kita terjadi sesuatu yang buruk, maka kita harus bisa meyakini bahwa di dalam peristiwa yang buruk itu pun Tuhan sedang berkarya untuk menyiapkan yang terbaik bagi setiap kita. Coba kita baca Bapak Ibu Saudara, Ibrani pasal 11 ayat yang ke-39 sampai 40. Ibrani 11 ayat 39 sampai 40 di situ dikatakan, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Itu bapak-bapak beriman, contoh-contoh yang di situ. Mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik. Jadi intinya adalah bahwa Tuhan menyediakan sesuatu yang lebih baik kepada kita di dalam segala seluk-beluk kehidupan yang kita alami. Karena itu, kita sebagai orang percaya Bapak Ibu Saudara, kita harus melihat di dalam Mazmur 90 ayat 12. Kita memohon kepada Tuhan supaya mengajar kita. Kita bisa menghitung hari-hari kita sedemikian rupa sehingga kita beroleh hati yang bijaksana. Bijaksana menyikapi segala sesuatu. Dan kita juga memilih bahwa di dalam segala sesuatu yang kita alami, baik ataupun buruk, kita memuliakan Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dengan nyata Tuhan dimuliakan baik dalam hidupku maupun dalam kematiannya. Jadi lewat hidup dan kematiannya Tuhan dimuliakan. Yang paling penting bagi kita adalah sebagaimana ada kita saat ini. Entah kita sakit, entah kita kesulitan keuangan, entah kita diperhadapkan dengan masalah apapun itu. Lewat semua itu hidup kita memuliakan Tuhan. Itu yang terpenting.
Jadi bisa saja sakit penyakit kita itu dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Bisa saja Tuhan memakai kekurangan kita ini untuk memuliakan Tuhan. Segala kondisi kita, jika itu memuliakan Tuhan, maka itu yang terbaik bagi kita. Jadi orang Kristen itu orientasinya bukan lagi kepada sesuatu yang dibayangkan itu sesuai dengan yang dia minta, sesuai yang dia kehendaki, bahwa setiap apa yang ditulis di Alkitab itu harus miliknya sepenuhnya. Tidak. Yang paling penting adalah bagaimana dengan hidup maupun matiku memuliakan Tuhan. Apapun yang terjadi memuliakan Tuhan. Jadi kesulitan apapun yang kita hadapi di depan sana tidak perlu takut. Yang penting hidup kita memuliakan Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Tolong kami supaya kami boleh memahami firman-Mu dengan baik dan benar. Dan terlebih biarlah kami senantiasa mengandalkan Tuhan, hati kami melekat kepada Engkau. Kami mempercayakan hidup kami kepada Engkau, kami mengenal Tuhan. Dan sungguh-sungguh kami hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, seluruh jemaat-Mu di GKM Surakarta, Tuhan berkati, Kau jaga dan lindungi, Tuhan berikan yang terbaik. Di dalam segala pergumulan Tuhan hadir, Tuhan yang menolong, Tuhan membukakan jalan. Yang mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Yang bergumul dengan sakit penyakit, Tuhan berikan yang terbaik. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan penghiburan, Tuhan berikan kesembuhan. Kami serahkan juga untuk ibu-ibu yang mengandung, berkati janin mereka supaya janin bertumbuh dengan sehat dan sempurna. Dan juga ibu yang mengandung dalam kondisi yang sehat sampai persalinan, semuanya boleh dalam keadaan yang baik dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan usaha pekerjaan seluruh jemaat-Mu, kiranya Tuhan berkenan memberkatinya, sehingga apa yang dikerjakan dalam Tuhan boleh Tuhan jadikan berhasil. Terima kasih Bapa, bangsa dan negara kami serahkan kepadamu dan juga kota Solo di dalam segala pergumulan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, sehingga bangsa kami senantiasa berada dalam naungan dan perlindungan Tuhan. Kota Solo di dalam menghadapi pilkada kami serahkan kepadamu, biarlah Tuhan menjaga kota Solo sehingga kota Solo dalam kondisi yang kondusif, dan juga tolong kami warga Solo supaya pada waktunya nanti kami menggunakan hak pilih kami dengan sebaik-baiknya. Dan begitu juga ya Tuhan, untuk pemimpin kami percaya Tuhan berikan yang terbaik. Untuk pembangunan Wisma Sinode kami terus menyerahkan kepadamu. Jika pembangunannya berlangsung dengan baik hingga saat ini, kami percaya Tuhan terus akan memberkati sehingga bangunan ini boleh selesai sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Para tukang yang bekerja, Tuhan juga yang menolong memberkati mereka. Keluarga yang ditinggalkan, Tuhan juga yang berkati. Gereja-gereja yang ambil bagian, Tuhan terus yang menolong kami supaya gereja-Mu boleh menjadi saksi yang hidup, supaya lewat pelayanan itu nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Untuk PIPKA, MDS, KB Kinasih, Tuhan juga yang berkati, Tuhan yang menolong, sehingga lembaga-lembaga ini Tuhan boleh Tuhan pakai di dalam menyebarkan kasih Tuhan, dan terlebih banyak jiwa yang dimenangkan untuk puji hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kamu serahkan untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan, kiranya Tuhan berkenan menguduskan, menyucikannya, supaya persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan dan berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu di dalam segala kehidupan mereka, berkati majelis yang mengelolanya. Terima kasih Bapa, kamu serahkan hidup kami kepadamu. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, bersyukur dan senantiasa mensyukuri atas apa yang kita punya. Allah tidak pernah salah atas hidup kita. Allah memiliki ukuran dan takaran sendiri di dalam hidup kita. Biarlah hidup kita terus memuliakan Tuhan dan hidup kita dalam perlindungan Tuhan. PPR 2 nomor 429 akan mengakhiri ibadah kita, Batu Karang Perlindungan. Yesus batu karang perlindungan, tempat
kasih Kristus, marilah kita baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya di dalam kehidupan kita hari lepas hari, sehingga berkat-berkat Tuhan menjadi bagian kita. Dan sekarang arahkanlah hati saudara kepada Tuhan, pulanglah dalam damai dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau di kota dan di desa dan dimanapun engkau berada. Diberkatilah rumah tanggamu dan anak keturunanmu. Diberkatilah studimu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dan kiranya Tuhan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam segala usaha dan pekerjaanmu, serta memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin.